Tapi apa caranya kita bisa tetap naik ke atas dikit, 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 dikit. Jadi di saat itu pun, kalau kamu ngomong hari ini terlalu munafik, ada orang-orang yang bisa memberikan tiga cara membalancing biar tetap balance atau tanda kutip balance itu munafik. Maaf, munafik, semunafik munafiknya. Oke, hello everybody, shalom guys, welcome back to BTL Between the Lines. Wih, gimana? Kangen nggak? Kangen nggak? Kalau aku sih udah nggak kangen ya sama pembicaranya ya, udah bosen aku. Oh ya wes, sudah. Canda, 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 bercanda. Sungkem, sungkem dulu. Enak, nggak canda. Kenapa filternya begitu? Oh, biar kita unyu-unyu aja. Oh, unyu sekali, oke nggak? Entah mungkin di kolom komentar itu bakal dihujat be. Iya, apa itu? Pembicaraan Susah unyu lah. Susah unyu lah. Yang baju putih itu loh, tolong filternya dikondisikan. Nah, biasanya gitu. Oke, kembali lagi bersama kita ya guys ya. Kita kembar di sini. Oh, enggak, berarti aku sama kembar. Situ Upin, sini Ipin. Nah, cuma biasanya kita ada rambut semua. Oke. Entah kenapa pengen guya aku. Bayangin Upin Ipin. Oke, nah seperti biasa pembicaranya Ko Denny. Di sini Ko Denny sebagai gembala dari The Evil. Bisa ditunjukkan portofolionya. Saya di tahun sekian sampai sekian kerja di tunjukin portofolio buat kenalan supaya kenalan lebih jauh, biasa kenal gitu. Siapa tahu kan ada yang terpikat, wah yang baju putih ini siapa nih, ganteng sekali gitu. Siapa tahu. Kamu kira ini CV, topeng lamar kerja. salah. Oke, nah hari ini kita bakal ada sedikit berbeda ya guys ya. Nah, karena saya merasa kayak kalau misalnya aku yang cerita terus nih bosen gak sih, kayak ya nanti bakal ada muncul di kolom komentar tiba-tiba kayak ini Erik ini temennya kok unik banget ya, setiap episode itu bahas temennya mulu, temennya ada-ada aja. Ya mohon maaf ya guys ya, teman saya ya begitu. Nah kan biasanya kayak cerita openingnya itu selalu tentang ceritaku atau cerita temanku, pokoknya berhubungan dengan aku. Gitu. Tidak pernah beres temenmu berarti. Kesimpulannya adalah itu, temanmu nggak beres. Loh, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Mau tak tambahi tapi lagi pada servernya nggak tepat gitu kan? Jangan, oke. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita obrolkan secara pribadi ya. Membahas tentang teman-teman saya ini yang unik. Nah, tapi kali ini guys, aku pengen kayak ada beberapa orang yang aku pengen tahulah pengalamannya gitu. Nah, jadi semisal nanti ada yang ngechat atas nama Erik Jonathan itu, nah kalian jangan kaget ya. Itu aku enggak minta duit guys, serius, aku cuman minta cerita doang. Minta cerita doang ya guys ya. Nah ini kan aku sudah spill dikit nih. Nah
mulai dari episode ini, nah aku bakal kayak bacain cerita-cerita dari beberapa dari kalian. Nah, jadi di episode kali ini aku dapat cerita dari si Apple. Bulat, woi. Ya, enggak. Jadi lucu. Jangan. Lalu garing. Izin aku. Raffi aja bingung. Terima kasih. Izin aku. Kenapa aku? Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Oke, nah aku langsung bacain ceritanya ya guys ya. Salah satu dari kalian. Nah, shalom guys. Nah, di sini aku mau cerita sedikit pengalamanku. Jadi, kan cari kerja ini nggak segampang nunggu seminggu 2 minggu tiba-tiba langsung dapet gitu kan ya di zaman sekarang. Terkadang itu nggak bisa pilih-pilih, apalagi kalau hitungannya masih fresh graduate. Nah, otomatis kan nggak bisa pilih-pilih. Ya, bener-bener fresh graduate ini butuh kumpulin pengalaman. Jadi ya, aku pernah coba beberapa job sebelum di kerjaan yang sekarang gitu ceritanya. Nah, ngerti nggak tuh ceritanya tuh? Ngerti dong. Oh ya. Nah, bisa oke, nanti aja. Nah, terus aku sempat kerja di beberapa tempat yang kerjaannya masih satu bidang, yaitu desainer. Tapi job desk-nya itu beda-beda. Tahu lah ya, kalau kerja di tempat yang beda-beda itu artinya masalahnya juga lebih beragam. Ada yang karena salahnya orang lain, aku yang dimarahin di depan umum, harus kerjain sampai larut malam banget, padahal berangkatnya itu pagi banget, sampai masih setengah nyawa bangunnya. Belum lagi kalau dari mereka ada request yang harusnya make sense untuk dikerjakan kalau fee-nya lebih besar dari yang ditawarin. Tetapi sayangnya di lapangan ekspektasinya cukup tinggi, tapi dapatnya kurang sepadan sama effortnya. ya kan kasihan kok, aduh kok kasihan kok, bener-bener kerja keras ini kok. Itu hard work namanya. Hard work ini bener-bener hard work ya. Terus kadang mikirnya, udah kayak kerja bakti ya guys. Dan aku sampai di titik capek ngerjain semuanya. Apalagi secara tenaga karena bolak-balik harus pergi ke tempat kerjaku. Tapi juga harus selesaiin kerjaan sampai begadang dengan harus bagi waktu sama kesibukanku yang lain. Tapi di satu sisi kayak aku ngerasa nggak punya banyak pilihan di waktu itu. Jadi akhirnya mikir kayaknya mau nggak mau harus survive dulu dengan ngerjain apa yang ada dulu sambil cari koneksi dan pengalaman. Nah, itu ceritanya si Apple ini. Nah, tapi setelah beberapa kali, nah ini kan aku juga merenungkan ceritanya. Nah, dari ceritanya itu aku timbul beberapa pertanyaan lah. Nah, pertanyaan yang paling ringan. Nah, pertanyaanku adalah apakah kerja keras seperti itu akan sejalan dengan kesuksesan yang akan kita dapatkan nanti? Menurut Koko gimana? Karena kan Koko juga POV-nya sebagai hard worker juga. Jadi pasti relate dong dengan hal-hal begini. Ini pertanyaan lebih ke arah mana? Biar tidak melebar. Jadi kayak ya
kerja keras ini kan apa ya? Kan ada quotes kayak hard works. Oh ya, asik, aku agak lupa. Intinya apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia lah hasilnya. Ini gitu. Nah, Kerja keras tidak pasti kan selaras dengan hasil gitu. ya selaras dengan hasil. Sampai aku agak lupa gitu, bingung gitu. Nah, apakah akan selaras dengan hasilnya gitu? Bener enggak menurutku? Sebenarnya pertanyaan yang rada general ya. Dan ini kan sangat luas kemana-mana. Tapi maksudnya sebenarnya dibilang kayak gitu ya ada konteksnya juga sih. Nah sebenarnya kalau kita pengen kayak gini sih masuknya di ini. Salah satunya mungkin kita dapat satu ayat gitu, dua ayat gitu ya dari Amsal gitu ya. Kayak gitu. Amsal ini menjadi dasar kenapa aku mau jadi hard worker. Salah satu sifatnya itu adalah pekerja keras gitu. Amsal 6 ayat 6 itu berkata kayak gini. Hai pemalas, pergilah kepada si semut. Gitu, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, gitu. Nah, biarpun dia tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan di waktu panen. Kayak gitu. Nah, ini ngomong tentang apa maksudnya? Bahwa dia memperhitungkan hidupnya seperti apa. Dia tidak bergantung kehidupannya ke orang lain. Gitu. Bagaimana dia itu ini konteks yang kita harus ngerti dulu, karena kita ngobrol satu di tempat ini bahwa ya semut itu tempat yang paling hewan yang paling benci kalau kita sudah ngomong tentang makanan, karena pasti mereka paling ngerti celahnya untuk bisa masuk. Setiap hari aku bergulat dengan semut karena semut ini benar-benar literally certiknya, tanda kutip certik gitu. Yang nggak secertik itu, cuman lumayan jeli untuk menemukan makanan. Aku nggak ngerti dari sisi biologinya gimana, kayak gitu. Itu aku nggak punya kapasitas untuk jelasnya itu, tapi yang secara experience aku ngomong kayak ya semut ini pinter. Bahkan di depanku sekarang ada yang mengebuk semut lagi migrasi gitu kan. Nah, kayak gitu makanan gitu. Entah kenapa ya apa caranya. Tapi hebatnya semut adalah dia belajar ketika dia ketika dia itu bekerja keras untuk menemukan, tapi setelah menemukan dia nggak pelit gitu. Jadi dia itu akan berbagi info. Kayak gitu. Nah, semut itu seperti itu. Semut itu, ya ini sepengetahuan biologiku ya, aku nggak terlalu ngerti masalah yang seperti itu. Nanti kalau salah kapasitas, belum terlalu kapasitas susah gitu ya. Jadi, by experience adalah ketika semut menemukan satu, dia akan bawa itu, dan ketika tiba-tiba 5 menit, 6 menit kemudian langsung banyak semut. Gitu. Nah, nggak mungkin satu semut bisa, maksudnya, satu semut ini biasanya hanya menemukan satu, nggak mungkin dia komunikasi lewat apa gitu. Tapi dia dia itu orang itu ngasih tahu, semut ini satu dengan yang lain ngasih tahu gitu. Ada, aku lupa dari sisi biologis seperti apa gitu dia ngasih tahunya. Tapi kalau kita ngomong tentang kerja keras, apakah si semut ini kerja keras? Iya. Makanya dia bilang kalau nggak ada penguasanya, nggak ada pemimpinnya, dia kan berusaha untuk dirinya sendiri dan untuk ratunya tentunya, buat koloninya. Karena ada namanya sebut pekerja lah, apalah dan lain-lain kayak gitu. Ada ratu semut gitu kan, yang untuk melahirkan gitu kan, kayak gitu. Nah, ya itu maksudku adalah mereka mau mengumpulkan makanan di saat panen gitu loh. Dan dia nggak males-malesan, dia nggak ada pemimpin, nggak ada yang nyuruh untuk kesini ke situ, enggak, mereka bekerja sama bergandengan tangan gitu. Kecuali ke koloni yang lain itu beda cerita ya, kayak gitu. Itu memang mereka musuhan. Tapi maksudnya kita bisa belajar dari semut ini, salah satunya mereka selalu cari cara supaya dapat makanan. Even tuh semut itu sesusah itu, dan kayak aku udah berusaha segala macam untuk si semut ini nggak bisa masuk di meja makan, meja belajar aja nggak bisa. Mereka bisa masuk ke celah-celah sini, ke modem internet kok jadi dapat kayak sarang gitu kan ibaratnya. Gitu. Aku juga kena dampaknya gitu loh. Ya maksudnya bahwa kita bisa belajar. Kenapa aku bisa bilang kenapa Tuhan itu menggunakan semut, karena I think memang semut itu bukan, aku nggak tahu disebut cerdik atau bukan, tapi menurutku pribadi ya cerdik untuk bisa mendapatkan makanan kayak gitu. Ya pasti dengan bekerja keras dia nggak bisa, ya memang dia ada indera penciuman dan lain-lain, tapi
Ya untuk mendapatkan itu susah sebenarnya. Cari cara. Nah, sama maksudnya bahwa ya memang kerja keras itu seperti bensin, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu udah tahu tujuanmu, kamu bisa mengatur hidupmu, kamu tahu kapan harus bekerja, kapan harus tidak bekerja, kapan istirahat, kapan harus ini, kapan harus itu, ya kerja keras akan menjadi perahumu, gitu, untuk ke sana. Tapi kalau kamu kerja keras, makanya di highlight kayak gini, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Gitu. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, pengusaha, ia menyediakan roti. Maksudnya ia menyediakan roti. Jadi dia tahu kapan dia harus makan, kapan dia memanen, kapan dia santai-santai. Dia tahu resikonya. Kalau musim dingin dia susah keluar, kayak gitu. Nah dia setiapkan, dan maksudnya apa? Ia menyediakan itu ngomong tentang bagaimana dia bisa memakan, kayak gitu, hasil panennya. Dia bisa menikmati hasil panennya. Gitu loh. Nah, maksudku adalah kerja keras berarti bisa dijadikan satu patokan. Tapi ketika manajemen dalam hidupnya, manajemen risikonya dalam hidupnya, gitu. Kadang ada orang yang nggak was-was dengan gitu kan, ya kan? Oh nanti papa mama kan kaya, gitu. Nah, tapi hari ini kita mau bekerja keras, apakah itu menjadi bagian utama? Iya. Tapi apakah selalu SLB 100%? Jawabannya tidak. Di dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan, itu tidak ada yang namanya satu kunci. Harus semua kunci ini bergandeng tangan. Kayak gitu. Gitu. Karena kalau kamu pinter-pinter, kamu gini, kerja keras tapi nggak cerdik sama aja. Cerdik tapi nggak ada kerja keras, jadinya males. Oh nggak cerdik sama nggak kerja keras, ya namanya bodoh. Pemalas. Itu yang disebut di sini, gitu. Bukan bodoh ya, salah ngomong. Pemalas lebih tepatnya. Sangat pemalas. Sudah mungkin dikategori bodohnya bukan bodoh nggak pintar, tapi kayak sudah menjadi orang bodoh, gitu loh. Kayak gitu. Bukan bodoh pintar ya, maksudnya kayak menjadi kalangan yang bawah, gitu. Karena wes males. Ini lagi, kamu cerdik lagi cari cara. Karena males membuat inovasi dari kemalasannya. Ya, nah makanya aku bilang bahwa pekerja keras ini salah satu kunci untuk bisa selaras dengan hasilnya. Tapi selalu ingat, selalu ada surprise moment. Nah ini yang kita nggak bisa pernah tahu. Makanya nggak bisa segampang selurus. Iya, bisa. Tuhan itu ngomong ada upah buat usahamu. Tuhan nggak pernah tutup mata kan siapa usahamu. Gitu loh. Amsal berkata juga apa? Nikmati hartamu sedikit-sedikit di perjalananmu, nikmati. Gitu. Ya gitu loh. Ya berarti maksudnya bahwa ya Tuhan tidak pernah tutup mata dengan usaha, gitu loh. Yang artinya bahwa kamu kan dapat upahnya juga, dapat berkatnya juga, gitu loh. Kamu kan menuai juga. Cuman belum sampai tua yang terbesar gitu aja kan. Tapi ya kadang ada yang stop karena kita terlalu bekerja keras tanpa kita cerdik. Nah, tapi justru seringkali terjadinya kayak gitu nggak sih? Kayak apa ya? Kita lihatlah orang-orang di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang mendedikasikan hidupnya hampir ya sebagian besar hidupnya lah untuk kerja. Jadi kerja doang. Nah, itu kan apakah ya anggapannya workaholic gak sih? Ya. Ya sudah masuk ya workaholic ya. Masuk. Tapi ya bukankah itu yang Tuhan mau kan? Karena dalam Alkitab juga. Nah ini ada beberapa orang yang ngutip kayak, oh ya karena Tuhan juga bilang kerjakanlah apapun dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Ya berarti kan aku harus mendedikasikan seluruh hidupku pada kerjaanku ini. Karena ini kan untuk Tuhan. Nah menurut Koko konsep kayak gitu itu benar enggak? Nah makanya kita tadi kenapa baca di awal itu karena itu. Ini semua menjadi dasarnya. Kembali lagi, kapan dia menyediakan roti pada musim dingin. Dia mengumpulkan makanan di waktu panas, musim panas. Karena dia tahu bahwa kapan dia harus rest, kapan dia harus bekerja. Gitu. Apa cara dia menikmati panennya gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang lagi di momen kayak lagi di titik bawah
yang mengharuskan dia kayak harus kerja terus. Jadi ya memang bagi waktunya susah gitu. Nah, seperti contoh cerita tadi lah, pengalamannya dia ini sampai capek gitu, bingung bagi waktunya. Nah kalau misalnya di titik seperti itu gimana? Gue kan kayak apa ya? Gitu kan agak susah buat menikmati hasil gitu. Kita kan harus kerja terus. Definisi menikmati hasil itu apa dulu? Karena kan aku bilang kita kembali ke pacuan pada Amsal. Amsal berkata apa? Amsal tuh penulis tuh ini salah satu Salomo, anaknya Daud. Dia ngomong bahwa daripada kamu nunggu sampai kaya baru mau nikmati, mendingan kamu berjalan sambil menikmati. Gampangannya gitu. Ya, maksudnya adalah secapek-capeknya kalian, pasti kalian ada cara untuk kamu bisa menyenangkan dirimu sendiri. Dan bekerja keras, bedakan bekerja keras dan memang kamu lupa diri, kayak gitu. Bekerja keras tuh harus, dan lupa diri itu ya kita makanya perlu dikelilingi dengan orang-orang yang mensupport kita, kayak gitu. Ya of course kita namanya manusia, bisa diurut timbangan kita kegencet gitu. Ya bekerja terus, ya udah siapkan aja waktu untuk istirahat, waktu untuk 5 menit, 10 menit, kayak gitu. Kalau memang kita di fase the season, maka aku bilang suppress moment, kayak gitu. Kalau kita udah masuk di suppress moment, misalnya kita kejatuhan ekonomi kita tiba-tiba jatuh, ya bekerja kelas sampai malam, tapi satu hal yang pasti, jangan lupakan orang sekelilingmu, jangan lupakan apa yang kamu udah punya. Bekerja keras tidak sama dengan membuang hidup, kayak gitu. Tapi bagaimana, makanya kita kembali ke semut tadi, gitu. Bagaimana dia bisa memanajemen waktunya, gitu. Gitu. Yang kita ini kok korelasi, gitu. Tapi kalau kalian mulai kaitkan ke sana, kalian kan ngerti kata itu tadi, gitu loh. Gitu. Bahwa si semut tahu pada saat dia musim panas dia bekerja keras, gitu. Pada musim dingin dia nggak maksain, gitu loh. Gitu. Tapi bukan berarti nggak keluar kan semut, pasti tetap ada keluar kamu lihat, gitu loh. Ada beberapa kali, tapi jarangnya minta ampun. Aku naruh makanan aja loh, nggak apa-apa, meskipun manis asin semua nggak apa-apa. Tapi coba sekarang ini aja depanku udah semut, mau kemana ini semut? Astaga. Kita nggak berhenti kan, sampai di titik apa yang dia mau tercapai kan. Tapi bukan berarti dia kerja 24 jam, bukan? Iya. Gitu. Nah sama dalam kehidupanku aku akhir 1 tahun ini terpressure. Tapi apa caranya aku bisa menyenangkan hatiku? Ya udah, aku main games misalnya. Aku ada momen kerja terus, ya habis itu telepon siapa, atau kerja sambil telepon, atau kerja dengerin praise. Nah, terus apalagi gitu, maksudnya nggak ada takaran khusus dalam bisnis, dalam bekerja, kayak gitu. Yang ada adalah bagaimana kamu menikmati, kerjakan semua dengan kasih, ya gitu. Nikmati aja setiap prosesnya gitu. Nikmati itu bukan berarti enak, ya gitu. Namanya menikmati, ya udah mbok rasa sakit yang mbok rasa, senang yang mbok rasa, ya gitu loh. Jadi nggak bisa kita ngomong benar atau salah, nggak ada yang benar, asal kamu jangan lupakan Tuhanmu, ya gitu. Karena kerjamu juga buat Tuhan. Apa yang lakukan itu kan kembali ke Tuhan lagi, dan untuk kemuliaan Tuhan dan daripada Tuhan, ya udah kita fokusnya di situ. Tapi kalau hari ini kita menghakimi, oh kamu workaholic dan kamu lupa Tuhan, ya dia siapa? Oh aku juga 1-2 aja bisa lebih baik dari kamu, mungkin kayak gitu. Karena kan nggak menentukan. Karena kerja keras itu Tuhan yang minta. Tapi jangan sampai kerja keras itu jadi pedang bermata dua buat Tuhan. Nah, ini yang mau aku bahas juga. Nah, apakah sukses di dunia itu, maksudnya sukses di dunia ini kan bisa dalam arti kayak punya banyak uang, punya mobil banyak, rumah dan lain sebagainya lah, kaya raya. Nah, apakah mengejar hal-hal yang duniawi, ya kerja keras sampai kaya dengan tujuan kayak nanti aku bisa kaya, itu adalah hal yang sia-sia? Karena kan di dalam Alkitab juga tertulis janganlah mengejar perkara duniawi, tapi kejarlah perkara rohani, intinya kan gitu. Dan juga ya Tuhan sempat bilang jangan mengumpulkan harta di dunia karena akan musnah karena karat dan ngengat. Ya, kan akhirnya gini, bahwa semua orang tuh berlomba-lomba menggunakan semua ayat untuk bisa memaksakan orang kaya, kan gitu.
bahwa itu nggak sesuai pada konteksnya semua, bukan? Kalau kita ngomong bahwa kenapa maksudnya Yesus harus ngomong itu gitu loh, ya tujuannya seperti kayak gini, janganlah kamu makan ini supaya kamu nggak lupa Tuhanmu. Bukan berarti nggak boleh makan, tapi ketika kamu makan jangan lupa Tuhanmu juga gitu loh. Lek kamu mau makan cuci tangan, aja sampai nggak cuci tangan, jangan sampai nggak cuci tangan. Bukan berarti ketika kamu nggak cuci tangan itu salah, berarti kamu harus absolutely cuci tangan kayak gitu loh. Ya nggak mesti kayak gitu loh. Gitu loh. Oh. Jadi maksudnya bahwa Tuhan itu nggak pernah ngomong jangan, kamu sadar. Ya kamu cek sendiri aja tuh kan. Maksudnya jangan kamu ada di dunia ini. Nah itu tapi kan konteks itu apa? Bukan jangan yang itu gitu loh. Bukan jangan kamu jangan kaya atau nggak ngomong kayak gitu. Gitu. Iya. Udah ngomong jangan nggak kaya. Kayak gitu. Ada jika niatmu pengen kaya batalkan, itu kan juga berbeda. Konteksnya adalah itu selalu ngomong dari hidupnya terkaya. Yang artinya itu nasihat gitu loh. Kalau niatmu cuman kaya toh, ya kamu sia-sia. Kalian bekerja itu duit dan kamu nggak dapat apa-apa. Karena orang mengira dapat duit bahagia. Dapat duit itu sudah end game gitu loh. Iya. Gitu. Seringnya Sudah kamu bebas mengapa. Iya, memang enak punya duit, memang harus. Ya, kamu mau pakai ayat Alkitab apa? Gitu loh. Untuk bayar makananmu. Nggak bisa kan? Gitu loh. Kamu pengen melayani juga butuh uang. Kamu membuat KKR juga butuh uang. Betul. Of course ada sponsor, tapi kita loh gak bisa memanfaatkan orang lain demi pekerjaan Tuhan kan? Itu kan jadi batasan dengan juga buat Tuhan. Iya. Untuk berkarya kan, maksudnya tanda kutip kayak ya batasan dengan itu Tuhan. Ibarat dan batasan dengan kita tentunya. Nah, maksudnya aku hari ini ngomong bahwa ya kita harus pada konteksnya. Tuhan tuh gak pernah ngomong jangan kaya, gitu. Tapi jangan sampai kamu kaya, pikiranmu cuma untuk kaya. End game. Karena konteksnya adalah cari Tuhanmu, makanya carilah kerajaan Allah gitu, gitu kan, terlebih dahulu. Itu ngomong tentang perkara-perkara rohani gitu, jiwa-jiwa baru semuanya akan tambahkan kepadamu, termasuk pada harta untuk kamu membantu pelaksanaanmu, dan kamu boleh nikmati itu juga. Dan sebenarnya bahwa ini untuk menyadarkan kita ini hamba pengelola uang. Tuhan kasih. Jadi orang kaya juga gak gampang loh sebenarnya. Gak gampang guys, gitu, gak segampang itu. Aku banyak orang ngomong juga gak jadi gampang kok. Justru kamu punya banyak uang, gue banyak. Mungkin karena kita di posisi yang middle ya. Mungkin kita bisa ngomong gitu kayak, tapi aku dengar langsung dari Bob. Ini aku ngomong ada sumbernya ya guys, gitu, nggak cuman kayak ngomong enaknya banyak, tapi godanya juga banyak. Semakin tinggi pohonnya, semakin keras anginnya, sama. Jadi setiap season punya masalah kok. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya Tuhan ngomong jangan ini, kamu lihat setiap Tuhan ngomong jangan kamu tanda kutip kaya yang kalian maksud, pasti Tuhan tuh tambahkan apa perkara rohani. Nggak pernah Tuhan ngomong jangan kaya, titik. Nggak pernah. Cariin aja di Alkitab. Iya, karena kan seringkali kayak apa ya, muncul beberapa ayat kayak contoh lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga, intinya kan gitu kan. Dan lain sebagainya itu kan langsung kayak gitu. Lebih gampang lebih gampang orang yang misalnya kita ngomong orang kaya yang susah masuk. Apakah artinya literally orang miskin nggak bisa juga susah? Semuanya gampang. Apakah orang miskin semua gampang? Dan apa definisi kaya di saat itu sama Tuhan? Jadi maksudnya bahwa kadang kita ini menggunakan pola pikir pengertian sendiri, bahkan Amsal berkata tidak boleh, gitu loh. Bahwa kita kan jelas-jelas ngomongan bahwa orang kaya itu pada zamannya sombong, cuman memikirkan dirinya sendiri, egois, kan gitu toh. Jadi bukan karena kayak banyaknya duit berarti nggak bisa masuk surga. Banyak duit mengubah hidup orang, gitu loh. Tuhan tuh ngingetin itu, makanya Tuhan tuh ngomong tentang uang. Kok kamu sadar banyak Tuhan ngomong tentang uang? Makanya Tuhan juga pernah highlight bendahara tidak jujur. Terus Tuhan juga highlight banyak tentang pengelola uang, karena kita ini sebenarnya bendaharanya Tuhan.
Tapi bedanya kita boleh menikmati itu. Ya nggak apa-apa ketika kita pengen kaya, kita pengen ke Disneyland atau kita mau pergi ke Holy Land. Itu masalah, itu berkat daripada Tuhan. Karena kamu udah ngelola uang. Ya gitu. Tapi jangan sampai kamu pengen memiliki uangmu. Itu yang Tuhan nggak mau. Kayak gitu. Dicap lagi karena usahanya sendiri. Kayak gitu. Itu yang akhirnya menghalau kamu untuk ke Tuhan. Karena kamu udah mikir, harus kaya buat apa cari Tuhan? Wes hilang satu. Ya susah. Jadi nggak ada hubungannya kesuksesan. Karena bagi Tuhan sukses cuma akhirnya apa? Kamu melakukan apa yang Tuhan mau. Kamu semakin serupa dengan Tuhan. Itu namanya sukses. Kamu jadi berbuah. Itu sukses. Gitu. Jadi impact. Maka duit semuanya kan mengikuti kamu. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, manifest dan lain-lain. Tetap ditambahi dengan usaha. Kenapa? Ya Tuhan ngomong nggak mau jadi pemalas. Kembali ke Eli, hai pemalas. Sampai berapa kali lama kamu kan berbaring? Kayak gitu loh. Jadi yang apa? Intinya Tuhan cuma pengen satu, jadilah yang hard worker, tapi bagaimana jadilah hard worker yang berdasarkan pada landasan Kristus seperti apa, kayak gitu. Yang tetap dekat dengan Tuhan, itu yang paling penting sebenarnya. Karena kerja keras ditambah dengan kuasa Tuhan itu sesuatu yang mantap. Itu faktor X yang dibilang orang keberuntungan. Ya. Berarti sukses secara duniawi itu tidak dosa asal motivasi hatinya benar. Betul kan ya? Ya kalau misalnya hari ini pas Tuhan itu nggak pernah ngomong, kalau Tuhan hari ini nggak, gila, di dalam Alkitab tuh nggak ada sekuler dan ini, nggak ada sekuler tuh nggak ada. Istilah sekuler itu hanya dibuat oleh gereja atau tertentu. Cuma memisahkan aja lagu sekuler, lagu rohani. Gitu loh. Bukan menuduh jelek. Ini nggak, pemisahan ini kadang benar memang. Maksudnya ya kadang kita untuk mengerti aja lagu rohani itu lagu sekuler, lagu duniawi maksudnya. Tapi lagu dunia juga kurang tepat katanya gitu kan sebenarnya. Kayak terkesan unholy gitu loh. Tuhan nggak pernah ngomong dari awal gini, kuasailah bumi. Yang artinya semuanya tentang uang, kamu harus kuasai uangmu. Gitu loh. Bukan uang yang menguasai kamu. Gitu. Ini ngomong tentang mindset, bukan tentang nominal ya. Kayak gitu. Gitu. Ngomong tentang sikap hati, sorry sama ngomong. Sikap hati. Gitu. Ya jangan jadikan uang kita jadi budaknya uang gitu. Jangan sampai ya, uang menjadi kita untuk lebih happy. Uang kita lebih dekat dengan Tuhan. Uang lebih dekat kita bisa pergi ke Holy Land. Itu. Kerja keras lah untuk itu. Gitu loh. Yang pengen makan enak, enggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti ketika aku punya uang banyak, puji Tuhan ya, dulu aku susah ya, tapi karena Tuhan, nah itu uangmu berarti berhasil. Itu bahwa kamu dekat dengan Tuhan. Iya. Menarik ya kita bahas begini. Nah, terus oke, sekarang kita udah lumayan paham nih. Oh ya, tadi kita fokusnya juga sangat di kerja aja kan. Kayak jangan dedikasikan seluruh hidup kita isinya kerja tok aja. Nah, berarti hal-hal apa aja yang perlu kita lakukan selain kerja itu yang membuat hidup kita ini dalam tanda kutip seimbang. Jadi nggak cuma kerja aja gitu, dan juga bisa semakin berkenan di mata Tuhan. Kalau kita ngomong seimbang itu kan susah. Betul. Ya, dalam tanda kutip enggak benar-benar seimbang. Tapi kalau kita kata ngomong seimbang pun sebenarnya, kalau kita hari ini kita menjadi serupa seimbang pun atau serupa itu juga nggak akan pernah mungkin. Kayak gitu. Atau mendekati seimbang aja nggak pernah. Kayak gitu. Yang ada yang namanya balancing selalu, as always balancing. Jadi bagaimana kita jungkit-jungkit ini kita lihat, oh kemarin banyak kerja, nggak salah, ya nggak salah lah. Kenapa memang? Gue nggak pernah marah, kamu bekerja keras kok, sampai kamu marah pun tuh nggak pernah marah.
Ya, terus di mana buktinya? Yang aku akan tanya, di mana ayatnya Tuhan melarang kerja sampai malam? Nggak ada. Mau tubuhmu pahit ala Roh Kudus, kamu makan makan cepat saji aja udah melanggar ayat itu. Makan santan-santan dan melanggar ayat itu. Sudah kita nggak perlu munafik, Iya. gitu loh. Kita orang-orang yang apa namanya berusaha untuk sesuatu, membuat sesuatu, atau merintis karir kita, itu pasti kita perlu effort yang lebih. Tapi bagaimana caranya di saat itu kita tahu, kita sadar bahwa kita ini anaknya Tuhan, gitu. Kita sadar kita siapa di hadapan Tuhan, gitu loh. Kita sadar kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dari titik itulah kita kan bisa membalancing. Jadi bagaimana kalau memang kita seasonnya itu benar-benar jungkitnya kayak gini, ya apa caranya kita nggak semakin ke bawah minimal. Tapi ya apa caranya kita bisa tetap naik ke atas dikit, 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 dikit. Jadi di saat itu pun kalau kamu ngomong hari ini terlalu munafik, ada orang-orang yang bisa memberikan 3 cara membalancing biar tetap balance atau tanda kutip balance, itu munafik. Maaf, munafik, semunafik-munafiknya. Siapa yang bisa menjamin? Nggak. Itu tuh. Aku gak suka orang munafik guys. Jadi ya aku bilang itu saat itu momen yang sulit, set banget di titik itu. Ya, sangat set kayak Iya, gitu. tapi Itu titik zaman lowest sekarang. point. Zaman sekarang bener-bener digembor-gemborin work life balance. Digembor-gemborin, apalagi untuk Gen Z ini pasti bener-bener relate lah. Work life Guys, balance. jangan pernah ada pemikiran itu kalau kalian belum punya duit. Gitu ya. Percuma kalian mikir itu, kalian loh sama aja loh. Misalnya kalian work life balance gitu ya. Oke, aku mau kerja ya wis duit kalian segitu-segitu aja. Gitu loh. Ya apa cara work life balance? Ya duitmu putar lagi, kamu punya gaji. Sampai di titik kalian target ini loh, aku bisa muter duitku dan duitnya returnnya baik. ROI, return of Ya, investment itu kan. Ya. Nah, kalau ROI-mu sudah oke, kamu udah targetkan oke, silakan kamu work life balance, kurangi misalnya kalian terkait di 2 perusahaan, kadang kan ada yang pekerjaan bisa gitu ya, 3 sampai 4, kurangi jadi 2. Sisanya dipakai. Jadi, aku kita bilang hari ini kita belajar dari semut. Nah, ada kembali lagi dia ngomong apa tadi? Di musim panas ya, mengumpulkan. Ya mungkin ini musim panas sih kalian untuk ngumpulin uang itu. Hard work nih. Ya. Tapi di saat waktu tertentu, kamu bisa menyiapkan makanan buat dirimu sendiri. Itu kamu makan apapun seenak-enakmu. Tapi itu juga untuk di hal yang kecil. Maksudnya apa? Bahwa ya simple hari ini. Ya apa caranya? Buat caranya adalah satu, kelilingilah kamu dengan orang-orang yang mengasihi kamu. Dan menyayangi kamu dengan tulus. Kalau hari ini kamu membalancing dirimu sendiri, munafik, susah. Itu pertama dulu. Ketika kamu dikelilingi dengan orang nggak support kamu, percuma. Buangnya orang-orang begitu, jadikan teman sehat. Kelilingi dengan community. Makanya komunitas Kristen juga penting. Komsel, komunitas sel paling kecil, kayak gitu. Itu dulu, itu pengalaman pertama, barrier pertama, supaya kamu nggak jadi pemabuk, supaya kamu nggak jadi rokok dan sebagainya. Itu tuh barrier pertama. Nah, terus setelah itu kita mulai next step, gitu. Nah, ya apa caranya? Nah, kita harus cari celah dalam hidup kita. Aku senangnya apa sih? Gitu dulu. Karena jiwa berhubungan dengan roh, roh berhubungan dengan jiwa. Kalau hati kita, mood kita jelek, kalau hati jiwa kita tertekan, kita lo susah memuji Tuhan. Iya, betul. Kita datang gereja lo nggak mau. Pasti males toh. Kayak gitu. Pas munafik lah ngomong enggak lah. Gak usah suci guys, aku juga gitu kok. Gitu loh. Tapi karena yang pertama sih, barrier kita kesentuh sama barrier. Ayo gereja yuk, ada temen, ada komsel, ya otomatis kita sungkan deh yang ikut ini nggak datang komsel people. Kamu otomatis ikut. Ya barrier pertama kesentuh, gitu loh. Ya. Itu dulu paling minimal. Ya kan? Baru setelah itu kita mulai balancing. Oke, di Sambi, nah ini kalau ini dua arah, jiwa dan roh sama-sama dibangun. Usahakan kalian lakuin tetap, itu namanya apa sebutannya ya? Ya aktivitas rohanimu kamu tetap lakukan, event itu sulit. Lakukan.
Kayak gitu. Dunia kan memaksa kamu lepasin, kamu udah sibuk. Kayak gitu. Dunia ngomong nggak apa-apa, kamu capek Sen. Nah itu namanya Tuhan dan menyabut iblis dan mencabut damaimu, dia akan mematikan habis ini. Of course, dia akan mematikan satu demi satu. Setelah itu kamu jadi orang yang berbeda. Ya gitu, binasa. Maka lakukan aja supaya Tuhan bisa berbicara juga lewat sana. Gitu. Makanya barrier pertama dan aktivitas rohani juga ya, tapi kamu harus bertata, pakailah hikmatmu. Kayak gitu. Untuk kamu menata. Gitu loh. Kalau hari ini kita ngomong aku sibuk dan lain-lain, iya, aku juga dulu, aku ingat 1 tahun ini pun tidur sampai jam 2 pagi, jam 3. Tapi ada fase di mana ya aku istirahat. Maksudnya telepon, atau nonton TikTok, atau nonton Instagram, karena ini bagiku menghibur aku. Aku udah capek main apa ya, kayak main-main di luar arcade gitu. Udah umur ya? Umur. Ketahuan umurnya. Main biliar gitu. Nah, di situ itu refreshing, ketemu orang 2 jam 3 jam. Itu nggak buat kita mati loh guys, beberapa kali gitu loh. Tapi jangan tiap hari. Makanya bilang mungkin kalian sedang musim panas nih. Musim panas kan bukan berarti Tuhan. Kamu tahu kan kata musim panas itu kan ngomong tentang season. Iya, betul. Nah, seasonmu apa? Emang kamu seasonnya harus working, gak apa-apa. Pegangan Tuhan terjun lepas, bertahan sampai akhir. Gitu. Nah, itu makanya ring satunya dibenahi dulu, bariernya dibenahi dulu, dipasang erat-erat, itu sabuk pengamanmu. Kalau sabuk pengamanmu lepas, dia kelihatan kabeh. Apalagi season ini kan apa ya? Datangnya nggak bisa diperkirakan, selesainya pun nggak bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan, bener. Nah, ya apa cara nih? Pegangan erat. Setelah itu yang baru poin 3 berdamai. Berdamai itu maksudnya ya kita ikhlas dengan keadaan ini dan kita mulai cari cara supaya kita tetap stabil dan bahkan naik sampai season ini selesai. Seperti ini aku kasih contoh terakhir kayak gitu, bahwa itu kamu tahu bahwa ada kalau kamu taruh pemberat di kakimu, pertamanya susah jalannya. Ya. Lama-lama udah mulai terbiasa. Nah, setelah ternyata pemberat dilepas, loh kok nggak ada bedanya. Tapi bagi orang lain, kok cepet jalan. Oke. Berarti artinya? Karena setiap kali kamu ada ke-struggle, kamu tuh pasti nyari masalah dengan pasti kamu harus cepet-cepet biar domino efek nggak semakin panjang. Misalnya bisnismu hancur, kamu harus buat bisnis baru. Kayak gitu. Kamu harus cari kerjaan baru seperti tadi. Kamu harus mikir, itu gini-gini aja. Tanpa sadar itu membentuk kamu. Bang. Ya, itu bukan titik suksesmu memang, tapi itu titik sekolahmu namanya. Kayak gitu. Di saat yang tepat itu season tuh berhenti. Dan kamu tuh nggak sadar loh. Aku ya gini-gini aja, tapi dianggap orang lain. Loh, kok sekarang kamu sat-set gitu. Percepatan gitu loh. Semakin seakan-akan ada percepatan. Tapi karena kayak seakan-akan kayak ya karena apa ya? Karena sudah terbiasa dengan rasa sakit yang kemarin, rasa sulit yang kemarin. Ya. Dia dituntut untuk lebih cepat berpikir. Dia dituntut untuk kritis. Dia dituntut untuk ini, dituntut ini. Akhirnya pas sudah lepas semua belenggunya, dia dengan sifat yang sama, tapi dengan bobot yang rendah, otomatis jalannya cepat. Iya. Dan ini aku juga buktikan sendiri dalam hidupku gitu. Gitu. Sama, aku juga pengalaman hal yang sama bahwa season ini sudah dalam hidupku sudah mulai melambai, pelan-pelan melandai bawah. Terasa kayak, lebih cepat ya, kayak gitu loh semuanya kayak gitu. Gitu. Ya, tapi ya cara nih bahwa ya aku nggak pernah yang namanya pernah nggak sih aku ngalamin titik terendah ya pasti di titik 1 tahun ini strugglingku malah di akhir-akhir kemarin gitu, malah ke gereja wis titik bawah ya gitu, mulai mati rohaninya, mulai sakit gitu. Nah di titik itu ya aku pegangan dengan banyak orang gitu loh. Aku kepentok dengan aktivitas rohaniku, aku kepentok dengan anak-anak rohaniku. Ya apa caranya aku survive di satu titik turning point. Nah, kalau kamu nggak lepas dari aktivitas rohanimu, Tuhan lebih gampang mengubah hidupmu. Tapi lihat semua mau putus, Tuhan mau ngubah lewat mana? Meskipun Tuhan bisa pakai apapun.
Karena setiap hari semakin keras hati kita seperti Firaun gitu ya. Semakin hari semakin keras kayak gitu anggapan. Gitu loh. Makanya kenapa bahwa dia, tapi caranya gimana? Mungkin aku udah ngeliat ada celah nih sekarang, udah mulai melandai pelan-pelan kan. Ada celah bisa pergi, ada duit bisa pergi, makan, diputer uangnya, bisa makan. Akhirnya kamu bisa pinter muter ya, benar. Udah punya duit bisa makan. Kayak gitu loh. Iya. Jadi 50.000 sekarang bisa jadi banyak gitu loh. Gitu. Kalau seminggu 50.000 beli ini tuh marilah gitu. Kayak gitu, habis gitu loh. Ya maksudnya aku ngomong bahwa ya ini ketika kamu punya satu barrier dalam hidup, entah koko rohani, community, yang pasti harus community ya. Gitu. Nah, baru kamu cari titik cara kamu nyegerin dirimu tuh ya apa? Gitu loh. Sama kamu tetap di dalam itu. Makanya kenapa harus di dalam aktivitas rohani Tuhan berkata, datanglah kepadaku orang letih lesu dan merasa berbeban berat kalau BMK. Itu baru merasa aja Tuhan ngomong datang aku. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong apa. Nah, ini salah kaprah juga nih orang bacot ya pakai ayat ini sebenarnya. Dia memberikan kelegaan. Dia kan menyegarkan jiwamu maksudnya. Tuhan tidak ngomong masalah nih beres. Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Tuhan tidak memberikan berkat di situ. Tuhan tidak ngomong tentang promise apapun. Gitu loh. Belajarlah dari aku lanjutannya gitu. Maksudnya tetaplah bertumbuh, tapi kamu akan lebih ringan ketika kamu serahkan kepadaku. Akan mulai berproses bareng kamu. Kok ini ringan? Belajar dari aku. Kayak gitu. Nah, kita kan bareng-bareng lewati ini. Tapi pertama kali aku tahu kamu butuh penyegaran. Kenapa? Makanya aku bilang, jangan keburu-buru pengen refreshing. Temukan dulu orang yang nge-support kamu, nyayangi kamu di titik terendah. Karena kalian nggak bisa berjalan sendiri. Percayalah, kalian kan akan jatuh. Munafik ketika kalian berjalan sendiri, perlu orang lain dulu. Baru kalian, karena apa? Orang sakit dia nolong dirinya sendiri. Ayo coba, maaf ya, orang yang lumpuh, gimana mau minum obatnya? Iya. Gini. Ya lek nyampe. Nah, Tangannya kecekluk, tambah patah kok tangannya. Kan gitu. double. Nggak salah. Nggak boleh. Nah gitu. Tapi maksudnya adalah ya kayak gitu loh. Ya, kita nggak bisa tiba-tiba ngobati diri kita sendiri. Gitu loh. Perlu ada orang yang bantu kita, perlu ada orang yang support kita. Harus dengan memberikan obat, memberikan solusi. Gitu loh. Mungkin tetap ada aja. Ibu enggak dengar cerita, ada aja. Gitu loh. Dia yang kan membentuk kita ketika kita udah mulai salah. Loh, kamu kok sekarang mesohan? Mati kita kepentok dah. Terus sekarang kok kamu jadi kayak gini? Nah, kita kepentok. Gitu loh maksudnya. Ada yang jagain kita. Gitu loh. Baru setelah itu kita sudah bisa nggak? Maksudnya kita nggak minus nol dari titik nol. Apa namanya kita baru kita mulai mikir ya apa caranya biar tetap bisa menikmati ya. Nah, ya apa caranya? Ya aku udah merasa jauh dari Tuhan ya. Aku kembali lagi deh. Tapi males, tidak apa-apa, keep aja terus. Nah, kita kembali lagi ke komunitas. Minta bantuan dari sana. Minta dari koko rohani kalian, cece rohani kalian, kakak rohani kalian. Untuk didoain, untuk apa, untuk nge-push. Untuk memaksa kalian tetap di situ. Nah, terus kalian harus juga tahu dengan andalkan mereka. Jangan pernah gantungan imanmu di koko rohani kalian atau cece rohani kalian. Gitu. Kalian kan kecewa. Tapi yang benar. Jangan kepentok sama bariermu. Kalau barrier itu udah kepentok, artinya kamu udah salah jalan gitu aja. Jadi tetap usaha sendiri, cari cara. Iya, udah bisa. Dan terus setelah itu baru kamu berdamai. Berdamai itu maksudnya apa? Cari cara untuk kamu bisa survive. Kamu pegangan erat. Jadi dua tangan ki erat. Bagaimana kamu komunitas sama Tuhan itu erat. Itu sih. Gitu. Kamu lepas, dunia memaksa kita lepas. Iya iyalah, karena dia tahu kita pegang tangan ini pasti kan beres masalahnya. Ya, seperti ular gitu loh. Gitu loh. Mau ngedit sama, kalau kamu lepas salah satu, kelar itu. Kayak gitu. Bisa lebih baik ya bisa, tapi kita nggak pernah jamin. Ya. Tuhan dan komunitas pegang dulu. Kayak gitu. Tapi tetap Tuhan berkata apa? Ya kamu jangan OTW, jangan males.
Mereka penopang, bukan pendorong. Kayak gitu. Lu tinggal duduk didorong, enak sekali. Kayak gitu kan. Nah, dari situlah kamu bisa berdamai. Ya berdamai itu maksudnya apa? Ya apa caranya aku bisa keluar pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa salahku? Karena kita kadang-kadang udah ketutup jiwanya. Kayak gitu loh. Kita stressful. Nah, justru orang ini kan ngamuk kita. Makanya ada orang, makanya tuh di Amsal berkata, Amsal itu memang paling cocok kalau kita ngomong kayak gini. Selain itu orang paling kaya. Kayak gitu loh. Dia ngomong apa? Bahwa teguran orang benar itu lebih baik daripada kasih yang pura-pura. Maksudnya apa? Kami ki salah, harus kan gini, denger no. Gitu. Kalau itu benar. Makanya bilang orang benar, bukan benar loh ya, tapi orang benar. Gitu, dengarkan. Gitu. Daripada yang cuman sakno ya kamu ya, sakno. Itu gak usah ditemenin orang kayak ngono. Gitu. Kalau dia pura-pura gitu loh. Ya, ada fase ini kita perlu membelai. Gitu. Tapi misalnya belai terus dan cuman pokoknya apalagi di belakang dirasani mana? Ih, bangkrut orang ini. Ah, wes buang aja. Jauh, udah jauhin. Itu aja. Gitu. Tapi kita memang butuh orang sing satu untuk negur kita hidup gitu loh. Penting. Ya. Kayak gitu. Nah, dari titik itulah akhirnya kamu kan mulai berdamai. Ya apa cara ngelewati semua ini? Ya apa cara ini? Rohanimu kan mulai pelan-pelan bertumbuh. Mulai balancing, pelan-pelan mulai balancing, stres gitu. Jadi kalau stres gitu ada mustahil munafik lah. Ini orang kan kostik begini. Aku udah doa. Aku udah baca firman. Aku pelayanan. Keluarkan statement ini akhirnya. Karena ini dijanjikan. Bahkan Tuhan tuh selalu ngomong tentang penyertaan gitu loh. Bukan tentang A jadi B jadi A. Itu makanya asal usulnya dari situ nanti pasti terlihat kan orang kayak gitu. Sudah hafal lah orang-orang gitu pasti. Lah aku udah ngaku lah kok aku udah ngaku. Akhirnya do something untuk dapat something yang namanya transaksional. Pakalan semua itu pegangan jadi itu kamu pelan-pelan tuh naik tangga gitu loh, peganganmu tuh naik tangga. Bukan kamu pas pegang langsung naik gitu. Cari sukses gak bisa. Harus eskalator. Gitu loh. Gak bisa ya gitu. Gak bisa lift gitu aja. Lift aja harus nunggu gitu. Kamu harus pegang. Iya. Hati di proses gitu gak ada. Gitu. Jadi dipegang semua kamu kan berdamai dari gitu. Nah, kalau kamu selesai masalahmu, kamu sudah gak kereken di posisi itu. Soalnya udah berdamai. Nanti mari-mari dewek. Iya. Gitu loh. Aku juga gitu. Ada caranya. Kayak gitu loh. Tapi itu faktor X-nya jangan lupa. Tentang Tuhan. Yes. Itu harus balancing tentang sesama dan Tuhan tetap dipegang dua-duanya. Dari itulah balancing kan terjadi. Bukan tentang kita, orang lain dan Tuhan itu faktor utama dalam balancing hidup kita juga. Gitu. Kita coba terakhir deh. Kita dikelilingi, iyo kok ngene yo hidupku yo. Iyo anjane Tuhanku jahat ya. Pasti kan mulai muncul tuh. Makanya kamu lihat Ayub lah sama. Betul. Ayub. Belajar dari Ayub. Ya. Gitu. Wow, keren. Hari ini kita bahas tentang bagaimana proses dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu benar-benar real ya. Wow. Ya, dicatat ya. Nah, kalau perlu dicatat. Nah, kalau kalian lupa nyatet, ulang lagi dari awal. Biar kalian ini bisa benar-benar dapet. Betul kok? Betul. Nah, makanya kalian setiap episode itu kalau bisa catet, guys. Karena ya biar bisa membantu kalian juga lah. Gitu. Oke, thank you Ko Denny. Hari ini benar-benar asik hari ini. Wow. Asik kita. Asik, saya ngomong terus. Hari ini kita belajar tentang sukses. Salam sukses. Canda. Salam sukses, let's go. Oke, nah jangan lupa kalian share video ini, terus sebarluaskan video ini, biarlah
teman-teman kalian ini bisa sama-sama paham, biar teman-teman kalian ini juga bisa ngerti, dapat value dari video-video dari BTL ini ya guys ya. Nah, dukung terus dengan share video ini. Oke? Nah, bagi teman-teman yang penasaran sama Evil, nah di link di description itu ada link. Nah, itu kalian bisa buka. Nah, itu ada IG sama TikTok kita. Itu IG dan TikTok isinya report-report setiap event kita. Terus juga ada link Telegramnya kita. Nah, kalian bisa langsung join aja di Telegramnya itu karena di situ kita akan ngobrol-ngobrol bareng, bonding bareng, dan kalian akan disambut dengan hangat tentunya. Oke, so jangan lupa juga setiap Senin kita ada saat teduh jam 6 WIB, 6 WIB dan 6 malam. Catat ya guys ya. Oke, so thank you Ko Denny atas waktunya hari ini. Benar-benar seru banget. Nah, nantikan episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru lagi daripada episode-episode sebelumnya. Oke, so see you in the next episode. Bye bye. Siap selalu.